Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita berselawat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia di NI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Ummu Kalsum MPD. Dan materi ini disusun oleh kelompok kami, yakni kelompok 6 yang beranggotakan Nur Hasanah, Astri Ivanali Fajrin, Irwana, Siti Munawara Maste, dan Sri Ramadhani. Materi yang akan kita bahas yaitu model pembelajaran terpadu secara mendetai. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian model pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran terpadu. 3. Karakteristik pembelajaran terpadu. 4. Prinsip pembelajaran terpadu. Yang kelima, manfaat pembelajaran terpadu. Dan yang keenam, berbagai model pembelajaran terpadu. Dan yang terakhir yaitu penerapan model pembelajaran terpadu di NI atau SD. Submateri yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran, yaitu seperangkat kebijaksanaan yang terpilih yang telah dikaitkan dengan faktor yang menentukan warna atau strategi tersebut, yaitu A. Pemilihan materi, B. Penyajian materi, C. Cara penyajian, dan D. Sasaran penerima materi. Yang kedua, pendekatan pembelajaran, yaitu jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, dilihat dari bagaimana materi itu disajikan. Kemudian yang ketiga, yaitu metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran adalah cara mengajar secara umum yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran, misalnya mengajar dengan metode ceramah, ekspositori, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu teknik mengajar, adalah penerapan secara khusus atau metode pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan media pembelajaran, serta kesiapan siswa. Submateri yang kedua yaitu model pembelajaran terpadu, di mana model pembelajaran terpadu ini mengandung beberapa makna. Di antaranya, yang pertama, suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling, serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. Yang kedua, suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak atau simultan. Kemudian yang ketiga, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda, dengan harapan siswa akan belajar dengan baik dan bermakna. Submateri yang ketiga, karakteristik pembelajaran terpadu. Terdapat beberapa karakteristik yang perlu Anda pahami dari pembelajaran terpadu. Yang pertama, pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran terpadu, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Submateri yang keempat yaitu prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Ada 3 proses yang perlu diperhatikan. Yang pertama, proses penggalian tema. Yang kedua, proses pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, proses penilaian pembelajaran.
Dalam proses penggalian tema-tema, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan mata pelajaran. Yang kedua, tema harus bermakna. Maksudnya, tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Yang terakhir, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Kemudian, dalam proses pelaksanaan pembelajaran terpadu, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, guru hendaknya tidak bersikap otoriter atau menjadi single aktor yang mendominasi aktivitas dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, guru perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, dalam proses penilaian pembelajaran terpadu, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri, self-evaluation, di samping itu bentuk penilaian lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi yang telah disepakati. Submateri yang kelima yaitu manfaat pembelajaran terpadu. Yang pertama, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Yang keempat, pembelajaran terpadu memberikan penerapan dunia nyata, sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran atau transfer of learning. Dan selanjutnya, dengan pemaduan pembelajaran antar mata pelajaran diharapkan penguasaan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. Submateri yang keenam yaitu berbagai model pembelajaran terpadu. Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya, menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty, pada tahun 1991 mengemukakan bahwa terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ke-10 cara atau model tersebut adalah: yang pertama, model penggalan atau presentif. Yang kedua, model keterhubungan atau konektif. Yang ketiga, model sarang atau nested. Yang keempat, model urutan atau rangkaian, sequences. Yang kelima, model bagian atau series. Yang keenam, model jaring laba-laba atau widget. Yang ketujuh, model galur atau threaded. Yang kedelapan, model keterpaduan atau integrated. Yang kesembilan, model celupan atau imersif.
Dan yang ke-10, model jaringan atau networking. Yang pertama yaitu model penggalan atau fragmented. Model fragmented ditandai oleh ciri pemanduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, materi pelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Untuk membantu Anda memahami model ini, coba perhatikan gambar atau ilustrasi tersebut. Yang kedua, yaitu model keterhubungan atau connected. Model keterhubungan dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur, membaca, dan mengarang dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Penguasaan butir-butir pembelajaran tersebut merupakan keutuhan dalam membentuk kemampuan berbahasa dan bersastra. Hanya saja, pembentukan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman secara utuh tidak berlangsung secara otomatis. Karena itu, guru harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. Untuk membantu Anda memahami model ini, coba perhatikan gambar atau ilustrasi tersebut. Yang ketiga yaitu model sarang atau nested. Model sarang merupakan pemanduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada jam-jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan, keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan dan menulis puisi. Pembelajaran berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis dalam hal ini disikapi sebagai bentuk keterampilan yang tergarap saat siswa memaknai kata-kata, membuat ungkapan, dan mengarang puisi. Untuk mengetahui telah dikuasainya keterampilan tersebut ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam membuat ungkapan dan mengarang puisi. Untuk membantu Anda memahami model ini, coba perhatikan gambar atau ilustrasi tersebut. Yang keempat, yaitu model urutan atau rangkaian. Model urutan atau rangkaian merupakan model pemanduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Isi cerita dalam roman sejarah, misalnya, topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ihwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu, maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya pada alokasi jam yang sama. Untuk membantu Anda memahami model ini, coba perhatikan gambar atau ilustrasi tersebut. Yang kelima, yaitu model bagian atau charade. Model bagian merupakan bentuk pemanduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN, misalnya, dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya.
Untuk memudahkan Anda memahami model ini, coba perhatikan gambar atau ilustrasi tersebut. Yang keenam, yaitu model jaring laba-laba atau webbed. Model yang paling populer ini merupakan model yang bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Untuk membantu Anda memahami model ini, coba perhatikan gambar atau ilustrasi tersebut. Yang ketujuh, yaitu model galur. Model galur merupakan model pemanduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk model galur ini berfokus pada apa yang disebut meta-kurikulum. Untuk membantu Anda memahami model ini, coba perhatikan gambar atau ilustrasi tersebut. Yang kedelapan, yaitu model keterpaduan atau integrated. Model keterpaduan merupakan pemanduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya pengetahuan alam. Untuk membantu Anda memahami model ini, coba perhatikan gambar atau ilustrasi tersebut. Yang kesembilan, yaitu model celupan atau immersive. Model celupan dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk membantu Anda memahami model ini, coba perhatikan gambar atau ilustrasi tersebut. Yang ke-10, yaitu model jaringan atau networking. Model jaringan merupakan model pemanduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Untuk membantu Anda memahami model ini, coba perhatikan gambar atau ilustrasi tersebut. Submateri yang berikutnya yaitu penerapan model pembelajaran terpadu di MI atau SD pada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Penerapan model pembelajaran terpadu pada kelas 1 MISD yaitu pada semester 1 pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan matematika dengan tema diri sendiri. Model pembelajaran terpadu yang tepat digunakan ialah model keterpaduan atau integrated. Penerapan model pembelajaran terpadu di kelas 2 MISD pada semester 2.
pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan SBK dengan tema lingkungan. Model pembelajaran terpadu yang tepat digunakan ialah model pembelajaran keterhubungan atau connected. Penerapan model pembelajaran terpadu kelas 3 MISD semester 1 pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika dengan tema benda di sekitarku. Model pembelajaran terpadu yang tepat digunakan ialah model pembelajaran jaring laba-laba atau WebEx. Penerapan model pembelajaran terpadu kelas 4 MISD pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema pantun anak. Model pembelajaran terpadu yang cocok adalah model pembelajaran keterhubungan atau konektif. Penerapan model pembelajaran terpadu kelas 5 MISD semester 1 pada pembelajaran IPS, IPA, dan bahasa Indonesia dengan tema sehat itu penting. Model pembelajaran terpadu yang tepat digunakan ialah model pembelajaran keterpaduan atau integrated. Penerapan model pembelajaran terpadu pada kelas 6 MISD semester 1 pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan IPS dengan tema globalisasi. Model pembelajaran terpadu yang tepat digunakan ialah model pembelajaran jaring laba-laba atau WebEx. Tadi ketujuh materi yang telah kami paparkan dalam PowerPoint kami, semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.